Chapter 1356. Kelompok Sein Suedao Guking yang mengangguk ketika mereka menyaksikan sosok itu perlahan berdiri di atas gunung batu besar. Mereka perlahan berjalan keluar dari bayang-bayang. Sepertinya akan ada pertempuran sengit kali ini, Gu Hua tersenyum pahit. Berkelahi dengan seorang elit Banseng adalah hal yang cukup gila untuk dilakukan dari sudut pandang mereka. Meskipun Banseng elit di depan mereka hanyalah tubuh energi, itu masih memiliki pengetahuan bertarung dan keterampilan Dou sejak masih hidup. Mereka mungkin memiliki keunggulan angka, tetapi sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Berderak, tinju besar Gu Xing perlahan mengepal. Suara berderit terus dikeluarkan. Pada saat ini, wajahnya yang agak sederhana dan jujur ditutupi dengan keseriusan. Aura agung yang kuat namun tenang melonjak keluar dari tubuhnya. Setiap orang harus berhati-hati, lawan kali ini tidak biasa. Gu Qing yang dengan lembut menghela nafas. Penyusup, kalian semua harus sadar akan konsekuensinya saat kalian melangkah ke tempat ini. Sosok itu melihat ke bawah dari puncak gunung dan melihat ke arah kelompok Xiaoyan. Suaranya yang samar tampak seperti guntur teredam yang bergemuruh di samping telinga mereka. Kelompok Xiaoyan mengerutkan kening. Mereka melihat sosok manusia yang memegang pedang besar. Orang ini mengenakan jubah merah tua. Ekspresinya dingin dan acuh tak acuh. Ada beberapa bekas luka di wajahnya. Dia samar-samar mengeluarkan aura yang sangat kuat, ganas, dan jahat. Kekejaman dan kejahatan bercampur satu sama lain. Itu seperti singa ganas yang dimandikan dengan darah, menyebabkan seseorang gemetar ketakutan. Selain itu, hal yang menyebabkan hati kelompok Xiaoyan tenggelam adalah mata sosok ini tidak berlubang seperti badan energi lainnya. Jelaslah, sosok energi ini memiliki kecerdasan yang hebat. Seorang Banseng tanpa kecerdasan tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah Banseng dengan kecerdasan dan pengalaman pertempuran. Bang! Kaki sosok itu menginjak gunung batu saat kekuatan menakutkan meletus. Segera, kelompok Xiaoyan melihat banyak garis retakan setinggi 10 kaki menyebar seperti banyak ular berbisa. Mereka menyebar jauh-jauh dari puncak gunung. Dalam sekejap mata, gunung batu ini menjadi goyah. Batu-batu besar jatuh dari gunung batu satu demi satu. Sosok itu muncul dari jarak dekat di depan Xiaoyan dengan cara seperti hantu. Tangan kanannya memegang pedang saat matanya dengan dingin memperhatikan kelompok Xiaoyan. Sudut mulutnya perlahan terangkat dengan rasa haus darah. Sudah bertahun-tahun sejak saya mencicipi darah manusia. Aku hampir lupa seperti apa rasanya. Sosok itu dengan lembut memutar lehernya dan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya aku harus memperkenalkan diri sebelum menyerang, kan? Namaku. Sepertinya saya sudah lama tidak menyebutkannya. Meskipun saya merasakan aura manusia mengganggu di masa lalu, mereka pergi dan bersembunyi ketika mereka merasakan saya. Oleh karena itu, ini pertama kalinya saya bertemu manusia dengan daging dan darah. Nama saya, sepertinya Sein Suedao, kan? Pernahkah Anda mendengarnya? Sudut mulut kelompok Xiaoyan tanpa sadar berkedut saat mereka melihat sosok merah tua, yang telah mengangkat kepalanya dan menatap mereka. Orang ini telah mati selama ratusan atau ribuan tahun. Siapa yang tahu dia dipanggil? Sepertinya aku sudah dilupakan. Perasaan seperti ini sungguh tidak menyenangkan. Aku harus menyelesaikan kalian semua dengan cepat. Pedang berdarahku sepertinya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Orang bernama Sein Suedao itu menggelengkan kepalanya dengan kecewa ketika dia melihat reaksi mereka. Kakinya segera bergetar dengan cara yang tidak terlihat. Hati-hati. Ekspresi Xiaoyan tiba-tiba berubah saat kaki Sein Suedao itu bergetar. Dia melambaikan lengan bajunya dan angin menyembur keluar sebelum dengan keras menabrak tubuh Gu Zhen. Kekuatan yang kuat mengirim Gu Zhen terbang. Cahaya berdarah muncul dari ruang di mana Gu Zhen sebelumnya dengan kecepatan seperti kilat tepat setelah dia terlempar ke belakang. Sebuah selokan yang dalam terbentuk di tanah.
Suara terkejut dipancarkan dari ruang kosong setelah serangannya meleset. Xiao Yan merasakan tatapan berhenti di tubuhnya, menyebabkan semua rambut di atasnya berdiri. Sungguh kecepatan menakutkan yang dimiliki orang ini. Apakah ini perbedaan antara Banseng Elit dan seorang Dozun? Keringat dingin menetes dari dahi Xiao Yan. Kakinya dengan cepat mundur. Setelah itu, dia, Sun Er, Gu Qingyang, dan yang lainnya berkumpul bersama. Jika kekuatan Xiao Yan tidak meningkat selama 1 tahun ini di makam surgawi, dia tidak akan bisa menemukan serangan Sein Sue Dao sebelumnya. Orang ini memang sulit untuk dihadapi. Gu Zhen juga dengan cepat bangkit dari tanah. Dia membersihkan tanah di tubuhnya sebelum berbicara dengan cemberut, lain kali kamu harus sedikit lebih lembut. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu diretas menjadi 2 olehnya, jawab Xiao Yan tanpa menoleh. Setelah itu, dia beralih ke Gu Qingyang dan Sun Er. Jika ada yang menyebutkan level di tempat ini, keduanya mungkin yang terkuat. Kekuatan bintang ke-9 mereka memungkinkan mereka untuk mengabaikan banyak elit Dozuns. Haruskah kita menyerang? Aye, Gu Qingyang dan Sun Er mengangguk. Mereka bertukar pandang, dan tubuh mereka keluar pada waktu yang hampir bersamaan. Tangan mereka dengan tergesa-gesa membentuk banyak segel saat mereka berteriak pada saat yang sama, segel pembalik tanah. 2 segel cahaya energi terang terbentuk dengan cepat di kedua tangan mereka. Setelah itu, mereka dengan kejam menembak ke arah Sein Sue Dao. Trik kecil. Sein Sue Dao tersenyum jijik saat melihat 2 segel cahaya energi melesat. Pedang di tangannya menebas udara, dan 2 pedang besar bersinar menembus ruang dan memecahkan 2 segel cahaya energi. Kekuatan pedang yang tersisa bergegas menuju 2 yang telah menyerang. Namun, mereka buru-buru menghindari serangan itu. Bang! Setelah memaksa Sun Er dan Gu Qingyang kembali, tanah tempat Sein Sue Dao berdiri tiba-tiba mulai tenggelam. Pilar lava yang sangat besar dengan keras berceceran bersama dengan kekuatan yang menakutkan. Huff! Sein Sue Dao mendengus dingin saat dihadapkan dengan pilar lava yang sangat besar. Kakinya dengan keras menginjak tanah. Pilar lava yang sangat besar telah runtuh di bawah kakinya. Lava panas menyebar ke segala arah dan melelehkan bebatuan besar di sekitarnya. Api pemecah tsunami. Sesosok dengan cepat muncul di belakang Sein Sue Dao saat cahaya pedang besar menghancurkan dengan cara yang tidak biasa. Dentang. Pedang di tangan Sein Sue Dao dengan cepat menari dan membentuk bayangan pedang berdarah di belakangnya, berurusan dengan cahaya penguasa ganas dari belakang. Setelah itu, gambar setelahnya diputar dengan cepat. Mereka tidak hanya dengan mudah merobek cahaya penggaris, tetapi mereka juga memotong Xiao Yan tanpa kekuatannya berkurang. Dentang. Penguasa berat itu menghantam bayangan setelah pedang berwarna darah. Kekuatan kuat yang terkandung dalam serangan itu mengguncang tubuh Xiao Yan mundur lebih dari selusin langkah sebelum dia menstabilkan dirinya sendiri. Sungguh orang suci yang bodoh. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah doseng sejati? Kulitmu sedikit tebal. Sein Sue Dao tidak punya waktu untuk mengejar setelah memaksa Xiao Yan kembali ketika Gu Hua, Gu Xing, dan Gu Zhen dengan cepat menyerang dia. Mereka melepaskan keterampilan Dou yang kuat dan tanpa ampun. Menyerang Sein Sue Dao. Keberadaan semut berani menantang prestise seorang suci. Sein Sue Dao dengan dingin tertawa ketika dia dikepung dan menyerang trio Gu Hua. Dia mengepalkan tangan kirinya sebelum tiba-tiba mengayunkannya ke depan. 3 lampu darah berubah menjadi 3 harimau ganas dengan kecepatan seperti kilat. Mereka mengeluarkan raungan dan bertabrakan dengan ketiganya. Grup. Setelah dipukul dengan kuat oleh Sein Sue Dao, ketiganya memuntahkan seteguk darah segar. Tubuh mereka terpaksa ditarik. Mereka bertiga dengan cepat mengeluarkan inti energi dan buru-buru menyerapnya sementara mereka dengan cepat menariknya kembali. Serang bersama. Gu Qingyang berteriak dengan suara yang dalam. Dia segera melintas dan bergegas ke depan. Segera setelah itu, Sun Er, Gu Zhen, dan yang lainnya sekali lagi menyerang.
Doki di tubuh mereka meletus sampai batasnya. Kekuatan siulan memotong 1 meter tanah dari tanah. Banyak serangan yang meletus dalam sekejap membuat orang suci Suedao lengah. Segera setelah itu, dia dengan cepat menstabilkan dirinya sendiri. Pedang itu menari di tangannya dengan cara yang kedap udara. Tidak hanya memblokir semua serangan oleh kelompok Gu Qingyang, itu juga kadang-kadang akan menembakkan cahaya tajam yang menyebabkan beberapa dari mereka dikirim ke dalam kebingungan. Seorang elit Banseng memang luar biasa. Bloodblade Chaotic Winter. Setelah awalnya tertangkap basah ketika dihadapkan dengan serangan gabungan dari kelompok Gu Qingyang, Sein Suedao sekali lagi melepaskan serangan tajamnya. Kakinya menginjak tanah, dan tubuhnya tiba-tiba mulai berputar. Itu tampak seperti tornado berwarna merah darah. Ruang di sekitarnya juga runtuh menjadi lubang hitam dalam sekejap. Bang bang, aura pedang tajam keluar dari dalam tornado dengan cara seperti kilat. Ini langsung mengguncang kelompok Gu Qingyang sampai mereka terbang mundur. Tubuh mereka menabrak batu besar di sekitarnya. Kekuatan menakutkan itu bahkan menyebabkan batu besar itu berubah menjadi debu. Giliran Anda. Sein Suedao mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan di samping, yang sedang bersiap untuk menemukan kesempatan untuk menyerang, setelah memaksa kembali kelompok Gu Qingyang. Dia mengeluarkan senyum dingin saat dia melangkah maju dan bergegas ke Xiao Yan. Kecepatan Sein Suedao sangat cepat dan sengit. Dalam sekejap mata, dia sudah muncul di depan Xiao Yan. Wajah Xiao Yan berubah sedikit pada saat ini karena hatinya tiba-tiba menangis dalam-dalam. 3 perubahan misterius api langit. Perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga. Setelah teriakan ini terdengar di dalam hatinya, Doki di dalam tubuh Xiao Yan tiba-tiba menjadi liar dan kejam. Apalagi rasa gatal di antara alisnya sudah muncul kembali. Pada saat ini, dia tidak bisa terlalu memperhatikannya. Telapak penciptaan surga agung sudah dengan cepat menyeduh di telapak tangannya. Pedang itu memotong udara kosong. Namun, tiba-tiba berhenti di atas kepala Xiao Yan saat ini. Mata Sein Suedao menatap tajam ke alisnya. Ekspresi ketakutan muncul di matanya beberapa saat kemudian. Tato Klan Xiao. Anda sebenarnya anggota Klan Xiao. Chapter 1357. Kamu adalah anggota Klan Xiao. Pedang yang berisi bau darah yang pekat tiba-tiba berhenti setengah kaki di atas kepala Xiao Yan. Mata Sein Suedao ketakutan saat dia menatap dahi Xiao Yan. Suaranya sebenarnya mengandung rasa takut. Telapak penciptaan surga agung, yang dengan cepat berkumpul di telapak tangan Xiao Yan, juga berhenti karena tindakan aneh Sein Suedao. Xiao Yan mengerutkan kening, dan jari kakinya menempel di tanah saat tubuhnya dengan cepat menarik diri. Dia bertanya, "Bagaimana kamu tahu?" Mata Sein Suedao menatap tajam ke alis Xiao Yan. Tato klan yang terlihat sebagian, yang muncul di tempat itu sebelumnya telah benar-benar lenyap. Namun, hatinya paham betul bahwa tato klan ini sudah pasti tak asing baginya karena tato klan ini tampil sama menakutkannya dengan setan dalam ingatannya yang jauh. Bukankah semua anggota klan Xiao mati? Sein Suedao bergumam. Matanya tanpa sadar menyapu ke bagian terdalam dari makam surgawi ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Ketakutan yang dalam melintas di matanya. Apa yang terjadi? Gu Qingyang, Sun Er, dan yang lainnya juga bergegas ke sisi Xiao Yan saat ini. Mereka memandang Sein Suedao, yang tiba-tiba berhenti menyerang, saat mereka bertanya dengan suara lembut penuh keraguan. "Saya tidak yakin," Xiao Yan menggelengkan kepalanya, tapi dia tidak meninggalkan kehati-hatian di dalam hatinya. Kekuatan seorang elit Banseng terlalu kuat. Bahkan dengan banyak dari mereka bergandengan tangan, masih sangat sulit untuk menghadapinya. Jika mereka ceroboh, bahkan mungkin seluruh kelompok mereka mati di sini. Gu Qingyang juga mengerutkan kening saat mendengar ini. Sein Suedao ini mungkin hanya tubuh energi, tetapi masih memiliki kecerdasan dan ingatan sejak masih hidup. Apa yang menyebabkan dia merasa takut seperti itu?
Anak kecil ini sebenarnya adalah anggota dari klan Xiao itu. Mengingat kemampuan luar biasa dari orang itu, dia pasti merasakan dia masuk. Jika saya membunuhnya, saya akan mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari keinginan membunuh orang itu di masa depan. Mata Sein Suedao dengan cepat berkedip. Sesaat kemudian, aura berdarah yang menyebar ke seluruh tubuhnya perlahan ditarik. Tangannya diayunkan dan pedang itu menghilang. Dia melirik Xiao Yan dan memerintahkannya dengan agak enggan, "Pergi. Anggap saja dirimu beruntung kali ini." Kelompok Xiao Yan tercengang mendengar kata-katanya. Mereka bertukar pandang satu sama lain. Mereka tidak mengerti mengapa orang ini tiba-tiba berubah pikiran. Jalan ke barat dari sini. Jalan sempit inilah tempat banyak ahli berkumpul. Anda harus dapat menghindari sebagian besar dari mereka jika Anda berjalan ke barat dan Anda akan mencapai tujuan Anda. Sein Suedao berbicara agak tidak sabar ketika dia melihat ekspresi bingung semua orang. Terima kasih banyak tetua. Xiao Yan bertukar pandang dengan Gu Qingyang dan yang lainnya. Setelah itu, dia buru-buru menangkupkan tangannya dengan hormat ke Sein Suedao. Selanjutnya, mereka perlahan mundur. Doki di tubuh mereka tetap dalam keadaan di mana bisa meletus kapan saja. Hanya setelah mundur lebih dari 100 meter dan melihat bahwa Sein Suedao tidak melakukan apapun, mereka menghela nafas lega di dalam hati mereka. Mereka dengan cepat berbalik dan bergegas lebih dalam. Sein Suedao memperhatikan kelompok Xiao Yan saat mereka pergi dengan cepat. Baru setelah itu dia mengerutkan kening. Matanya melihat ke arah bagian terdalam dari makam surgawi saat dia bergumam pada dirinya sendiri, kamu berhutang budi padaku kali ini. Anda setidaknya harus melepaskan saya ketika Anda datang dan membersihkan tempat di masa depan, kan? Orang itu dia benar-benar aneh. Sebelumnya, dia dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh, tapi kemudian dia tiba-tiba berubah menjadi orang yang baik dalam sekejap. Kabut energi menyebar ke seluruh negeri. Beberapa tokoh lewat. Gu Hua melirik ke belakangnya sebelum berbicara dengan cemberut. Dia sepertinya bisa mengidentifikasi bahwa aku adalah anggota klan Xiao. Mata Xiao Yan dengan hati-hati menyapu sekelilingnya saat dia menjawab secara acak. Setiap kali auramu melambung, tato klan-klan Xiao muncul di dahi Anda. Dia adalah mantan ahli top. Bagaimana bisa dia tidak mengenalinya? Gu Qingyang tersenyum dan menjawab. Apa? Tubuh Xiao Yan berhenti saat mendengar ini. Dia menoleh dengan wajah terkejut dan bertanya, tato klan apa yang saya miliki? Apa kamu tidak tahu? Kelompok Gu Qingyang juga terkejut saat melihat Xiao Yan tampak lebih bingung dibandingkan dengan mereka. Gu Qingyang berkata, tato klan ini sepertinya hanya bisa muncul sementara. Ini menghilang cukup cepat secara masuk akal, Anda bahkan tidak boleh memiliki tato klan. Tato klan bergantung pada kekuatan garis keturunan yang akan diaktifkan. Namun, kekuatan garis keturunan klan Xiao telah benar-benar habis. Xiao Yan mengerutkan kening. Bagaimana dia bisa memahaminya sendiri? Dahinya memiliki jejak api di atasnya, dan tanda nyala api ini secara bertahap memucat setelah dia berhasil menelan api tulang dingin. Adapun tato klan apapun, dia pasti belum pernah melihatnya sebelumnya. Saat auraku membumbung tinggi, aku menggunakan 3 perubahan misterius api langit. Namun, apa hubungannya itu dengan tato klan dari klan Xiaoku? Banyak misteri terlintas di benak Xiao Yan, tetapi dia tidak menemukan jawaban sedikit pun. Ini menyebabkan kerutannya menegang. Orang suci Suedao sebelumnya tidak takut dengan tato klan Xiao. Hal ini bahkan tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Sebuah pikiran terbang melalui hati Xiao Yan. Alasan dia melepaskan kita kemungkinan besar karena hal lain. Terlebih lagi, hal ini harus terkait dengan tato klan dari klan Xiao. Namun, apa yang terkait dengan tato klan Xiao di makam surgawi yang dapat menghalangi Sein Suedao, yang memiliki kekuatan Ban Sheng? Itu Xiao Xuan. Sun Er di samping tiba-tiba mendapat jawaban. Xiao Yan masih baik-baik saja saat kata-kata ini diucapkan.
Namun, aura dingin merembes dari bawah kaki kelompok Gu Qingyang. Xiao Xuan telah meninggal selama bertahun-tahun. Bagaimana dia masih bisa menakuti Sein Suedao ini? Makam surgawi sangat misterius. Karena seorang elit Banseng seperti Sein Suedao dapat bertahan hidup melalui segala cara dan memiliki semangat sejak dia masih hidup, dapatkah Penatua Xiao Xuan, yang mencapai puncak kelas Doseng, juga mengandalkan metode ini untuk bertahan hidup? Sun Er perlahan menjelaskan alasannya. Kelompok Gu Qing yang tidak bisa berkata-kata. Mata mereka segera beralih ke Xiao Yan. Meskipun ekspresi Xiao Yan tetap tenang, mereka masih bisa merasakan bahwa hatinya sangat berfluktuasi saat ini. Ayo pergi. Semua misteri ini akan terpecahkan saat kita mencapai tujuan. Xiao Yan menjawab dengan lembut. Kecepatan tubuh mereka tiba-tiba meningkat. Dia berubah menjadi garis hitam buram yang dibebankan ke kabut energi samar. Sun Er dan yang lainnya bertukar tatapan di belakangnya sebelum segera mengikuti. Selama perjalanan berikutnya, kelompok Xiao Yan mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Sein Suedao kepada mereka. Tubuh energi yang mereka rasakan menjadi lebih kuat. Ada beberapa yang bahkan lebih kuat dari Sein Suedao. Namun, beruntung kelompok Xiao Yan telah menghindari pemindaian para ahli ini dengan mengikuti celah antara wilayah tubuh energi. Dengan demikian, mereka tidak terhalang di sepanjang jalan. Kita seharusnya benar-benar memasuki wilayah terdalam dari makam surgawi. Kelompok Xiao Yan mengandalkan medan berbatu yang kacau untuk menyembunyikan diri. Mereka beristirahat sejenak sebelum Gu Qing yang melihat ke bagian tergelap terdalam dan menyuarakan pikirannya. Memang layak menjadi tempat paling berbahaya. Badan energi di sekitarnya tampak terlalu menakutkan. Bahkan tubuh energi bintang 9 hanya bisa menjadi penjaga. Gu Hua tertawa getir. Berada di tempat di mana banyak ahli berada, mereka akhirnya menemukan betapa lemahnya mereka. Mereka adalah eksistensi yang banyak dipandang oleh banyak anggota klan muda dari klan Gu di alam Gu. Namun di sini mereka tampak seperti keberadaan semut. Mereka perlu berhati-hati bahkan saat berbicara. Yang lain hanya bisa tersenyum tanpa daya ketika mereka mendengar kata-katanya. Tempat ini bukanlah tempat yang seharusnya mereka datangi. Mampu mencapai sejauh ini sudah melebihi harapan mereka. Berdasarkan kecepatan kita harus mencapai makam Xiao Xuan yang tercatat dalam buku kuno segera. Sun Er memandang Xiao Yan dan dengan lembut memberitahunya. Jalur ini masih cukup mulus. Sepertinya Sein Suedao telah memberi kami banyak bantuan. Namun, tempat ini memang terlalu berbahaya. Kita harus segera bergerak. Xiao Yan mengangguk dan segera mendesak. Iya, yang lain setuju dengan kata-kata ini. Mereka buru-buru berdiri. Ketika mereka baru saja bangun dan bersiap untuk sekali lagi bergegas dalam perjalanan mereka. Namun, suara angin kencang tiba-tiba muncul di depan mereka. Segera, dua sosok hitam perlahan mendarat di atas batu besar. Mereka mengabaikan semua orang dari atas. Mata mereka berisi ejekan seperti kucing yang bermain dengan tikus. Xiao Yan, kecepatanmu benar-benar agak terlalu lambat. Ekspresi kelompok Xiao Yan tiba-tiba berubah saat mereka mendengar tawa berbahaya ini. Mereka tiba-tiba mengangkat kepala dan melihat kedua sosok di kejauhan. Wajah mereka sedikit merosot. Hun Ya, Hun Li. Hihi, aku bertanya-tanya siapa itu. Sebenarnya kalian berdua anjing tunawisma, yang telah melarikan diri sebelumnya. Mengapa Anda memiliki keberanian untuk tampil sekarang? Gu Hua begitu saja mengejek kedua sosok itu ketika dia melihat mereka. Xiao Yan yang berwajah suram diam-diam memberi isyarat tangan saat Gu Hua mengucapkan kata-kata ini. Duo Hun Ya telah bersembunyi dari mereka. Mengingat kekuatan mereka, dari mana mereka akan mendapatkan nyali untuk tampil secara terbuka di depan kelompok Xiao Yan? Sesuatu yang tidak biasa pasti berarti ada sesuatu yang salah. Karena keduanya berani muncul, sepertinya mereka memiliki sesuatu untuk diandalkan. Tenang, orang yang akan menjadi tunawisma yang tersesat kali ini pasti adalah kamu. Anehnya Hun Ya tersenyum menghadapi ejekan Gu Hua,
lalu Hunli dan dia perlahan mundur. Ketika mereka mundur, dua orang tua berpakaian abu-abu yang tampak menyeramkan diam-diam muncul di depan mereka dengan cara seperti hantu. Do Seng, perasaan bahaya yang tak terlukiskan segera muncul di dalam hati mereka ketika mereka melihat dua pria tua berpakaian abu-abu ini muncul. Chapter 1358. Saat ekspresi kelompok Xiaoyan berubah, mata Hun Ya menjadi semakin gelap dan dingin. Dia dengan aneh tertawa, apakah kamu merasa bahwa semuanya telah berubah? Hubungan antara pemburu dan yang diburu ini tampaknya mulai berubah. Kelompok Xiaoyan mengabaikan ejekan anehnya. Mata mereka menatap dua pria tua berpakaian abu-abu di depan Hun Ya. Meskipun tubuh kedua orang ini tidak berbeda dari orang biasa, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpedulian tanpa emosi. Kelompok Xiaoyan masih bisa merasakan bahwa kedua orang tua ini adalah tubuh energi. Di mana kedua bajingan ini menemukan tubuh energi Do Seng? Mengapa ahli seperti itu membantu mereka? Gu Hua mengerutkan kening dan mengutuk dengan lembut. Gu Zhen menatap kedua tetua itu. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya sambil berkata, karena kedua orang ini adalah anggota klan Hun. Meskipun mereka telah mati, roh mereka tetap ada karena makam surgawi. Sepertinya kedua orang ini telah bersiap. Gu Qing yang perlahan mengangguk. Dia menyuarakan pikirannya, mari berpisah dan lari. Dua Do Seng, meskipun mereka hanya tubuh energi, kita bukan tandingannya. Kami tidak akan memiliki peluang kemenangan sedikit pun jika kami melawan mereka secara langsung. Semua orang terdiam saat mendengar kata-katanya. Tidak disangka bahwa mereka akhirnya akan mengikat diri mereka sendiri sengsara ini karena dua gelandangan tunawisma ini. Mereka harus melalui berbagai kesulitan untuk sampai di sini. Klan Xiao sebenarnya belum dimusnahkan, ya. Mata acuh tak acuh pria tua berpakaian abu-abu berhenti di Xiaoyan. Dia berbicara saat semua orang diam. Penatua Hun Diao, klan Xiao sudah tidak ada lagi. Namun, orang ini mengandalkan dirinya sendiri untuk mencapai ketinggian ini. Oleh karena itu, Anda harus melenyapkannya kali ini. Jika tidak, klan Xiao mungkin benar-benar akan pulih. Hun Ya dengan hormat menjelaskan situasinya padanya. Dia tidak mengandalkan kekuatan garis keturunan. Ya, kejutan melintas di mata Penatua Hun Diao ketika dia mendengar ini. Dia segera mengangguk dan berkata, karena ini masalahnya, dia memang harus disingkirkan. Baiklah, jangan bicara lagi. Bunuh mereka dan cepat pergi. Tempat ini terlalu dekat dengan daerah itu. Hal-hal mungkin berubah jika kita menunda. Penatua berpakaian abu-abu lainnya mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang dalam. Mata Hun Diao berbinar ketika dia mendengar kata-kata sesepuh lainnya, menyebabkan dia mengangguk. Kakinya perlahan melangkah ke depan. Ketika kakinya melangkah ke depan, ruang itu sendiri berfluktuasi dengan sangat kuat. Riak spasial melingkar menyebar dari bawah kakinya. Melarikan diri. Gu Qing yang berteriak pelan saat melihat Hun Diao bergerak. Tubuhnya memimpin saat dia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke kiri. Xiaoyan dan yang lainnya juga bergegas pergi sendiri pada saat bersamaan. Arah mereka semua berbeda. Mengunci. Penatua berpakaian abu-abu, yang belum bertindak, tersenyum dingin saat melihat kelompok Xiaoyan melarikan diri. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya, dan semua suara dalam jarak ribuan kaki tiba-tiba berhenti. Waktu sepertinya terhenti seiring dengan itu. Sosok kelompok Xiaoyan berubah menjadi patung di dalam ruang diam ini. Mata mereka yang berputar menunjukkan kengerian. Apakah ini kekuatan elit asli Do Seng? Mereka dapat mengontrol ruang apapun sesuka hati. Di dalam ruang ini, waktu atau ruang itu sendiri dapat dimodifikasi oleh mereka. Hun Ya tanpa sadar tertawa saat melihat kelompok Xiaoyan dipaksa berhenti. Jika mereka bisa membuat semua orang ini tetap di sini, celah besar akan muncul di dalam generasi muda klan Gu. Ini akan menjadi pukulan besar bagi klan kuno seperti klan Gu jika mereka kehilangan darah berharga semacam ini.
Bang! Sementara emosi senang muncul di dalam hati Hunya, api keemasan yang sangat panas tiba-tiba meletus di dalam ruang yang diam. Nyala api muncul seperti burung phoenix yang bangkit dari abu. Energi yang meletus pada saat itu menghantam ruang yang diam ini sampai mulai bergetar. Bang! Api ungu coklat tiba-tiba meletus di ruang yang berfluktuasi karena letusan api emas. Saat suhu yang menakutkan meningkat, riak serangan yang telah diperkuat menyebabkan seluruh ruang menjadi tidak stabil. Doki di dalam tubuh Gu Qingyang dan sisanya beredar ketika ruang menjadi tidak stabil. Mereka menggabungkan kekuatan mereka dan melepaskan diri dari kekangan mereka. Namun, mereka tidak berpisah dan melarikan diri lagi. Sebaliknya, mereka berkumpul dengan ekspresi serius. Setelah pertarungan sebelumnya, mereka mengerti bahwa melarikan diri tidak akan menghalangi dua elit doseng ini. Itu hanya akan menyebabkan perlawanan di pihak mereka berkurang. Hah! Kejutan melintas di mata dua pria tua berpakaian abu-abu itu ketika mereka melihat kelompok Xiaoyan mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk melarikan diri dari ruang yang sunyi. Anda memang memiliki beberapa kemampuan. Namun, ini tidak cukup. Hun Diao tertawa dingin. Dia melebarkan mulutnya dan awan hitam bergulung melonjak darinya. Mereka diaglomerasi menjadi piton hitam berukuran puluhan ribu kaki dengan suara gemuruh. Itu mengayunkan ekornya yang besar, dan kelompok Xiaoyan bisa mendengar suara berderak yang dipancarkan dari luar angkasa itu sendiri. Ruang kosong dihancurkan oleh serangan ular piton raksasa ini. Serangan menakutkan seperti itu menyebabkan ekspresi kelompok Xiaoyan menjadi jauh lebih buruk. Seorang elit doseng menakutkan, dan ini hanyalah tubuh energi. Jika mereka menghadapi doseng asli, betapa menakutkannya pertempuran itu. Bersama, perasaan bahaya yang kaya melonjak ke dalam hati Gu Qingyang ketika dia melihat ular piton hitam besar itu saat menerobos ruang dan bersiul. Dengan kekuatannya, sangat sulit untuk memblokir serangan elit doseng. Perbedaan antara Seng dan Zun begitu besar sehingga bisa membuat orang terheran-heran. Semua orang mengangguk ketika mereka mendengar teriakan rendah Gu Qingyang. Bahaya seperti kematian semacam ini adalah sesuatu yang bahkan Sein Sue Dao sebelumnya tidak memberi mereka. Jika mereka tidak bergandengan tangan untuk menghadapinya, mereka semua akan benar-benar mati di sini hari ini. Xiaoyan menghela napas dalam-dalam. 3 perubahan misterius api langit dilepaskan olehnya. Energi berkumpul dengan cara seperti kilat di tangan kanannya. Ketika dihadapkan dengan ahli dengan kekuatan seperti itu, tidak ada dari mereka yang diberi waktu untuk melakukan pemanasan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan sedikit kesempatan untuk bertahan hidup. Sementara Xiaoyan melepaskan semua kekuatannya, Doki di dalam tubuh Gu Qingyang, Sun Er, dan sisanya juga mulai melonjak. Tekanan kuat Doki bertahan di samping mereka seperti angin puyuh, menghancurkan semua batu besar di sekitarnya. Telapak tangan penciptaan surga yang hebat. Titik cahaya hitam pekat muncul di telapak tangan Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Itu tiba-tiba menghantam kehidupan di ruang kosong di depannya. Telapak tangan mendarat di ruang kosong. Kemudian bola cahaya hitam pekat dengan cepat muncul dan menyebar dengan cepat. Jari kehancuran diam. Sementara Xiaoyan telah melepaskan keterampilan Do kelas Tian, Sun Er, Gu Qingyang, dan yang lainnya juga melepaskan keterampilan Do yang sama. Itu adalah keterampilan Do kelas Tian yang pernah dilepaskan Gu Yao saat itu, jari penghancuran diam. Jari hitam pekat yang sangat besar menerobos ruang di belakang mereka. Setelah itu, bola cahaya hitam dan jarinya bertabrakan dengan kejam dengan ular piton hitam besar yang telah merobek udara saat ditembakkan. Bang! Tabrakan yang menakutkan tersebut menghasilkan ledakan yang mengguncang bumi. Badai energi yang menakutkan menyapu dari titik tabrakan. Badai energi menyapu langit. Sosok hitam besar tiba-tiba keluar dari dalam. Itu dengan kejam membanting ke arah kelompok Xiaoyan. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah ekor ular dari ular piton besar itu.
Meski ekor ular ini penuh luka, namun belum dihancurkan oleh kelompok Xiaoyan. Ekor ular membawa tekanan angin yang sangat menakutkan karena dengan kejam diayunkan ke arah kelompok Xiaoyan. Ledakan sonik yang tercipta menghancurkan tanah, membentuk lubang-lubang besar yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah pucat melonjak ke wajah kelompok Xiaoyan saat mereka merasakan kekuatan menakutkan dari ekor ular. Meskipun begitu banyak dari mereka menyerang pada saat yang sama menggunakan keterampilan Dou kelas Tian, mereka masih tidak dapat memblokirnya. Ayo pergi keluar. Gu Hua mengatupkan giginya. Tanah bergetar hebat di bawah ledakan sonik. Pada saat ini, sudah terlambat bahkan jika mereka ingin melarikan diri. Ekspresi Xiaoyan suram. Api surgawi di tangannya diedarkan. Dia juga sadar bahwa dia tidak punya pilihan lain selain berusaha sekuat tenaga. Sementara kelompok Xiaoyan bersiap untuk membalas, ruang di kejauhan berfluktuasi. Sesosok tiba-tiba muncul dan muncul. Dengan lambaian lengan bajunya, kekuatan lembut mengangkat kelompok Xiaoyan, menarik mereka ke bagian terdalam dari makam surgawi dengan kecepatan seperti kilat. Sein Suedao. Penguatan yang tiba-tiba menyebabkan kelompok Xiaoyan terkejut. Kejutan melonjak di wajah Xiaoyan saat melihat orang yang turun tangan. Tidak ada yang mengira Sein Suedao akan menyelamatkan mereka. Sialan, dari mana bajingan ini berasal? Jika orang itu menemukan bahwa Anda terbunuh di sini, dia pasti akan mencuci semuanya dengan darah lagi. Sein Suedao itu mengabaikan kelompok Xiaoyan. Tubuhnya melesat saat dia mengutuk dengan ekspresi suram. Hanya Ban Seng yang berani bertindak kejam di depan kita berdua. Apakah kamu mencari kematian? Perubahan tak terduga yang tiba-tiba mengejutkan duo penyerang itu. Mereka dengan cepat pulih dan tertawa terbahak-bahak. Mereka tiba-tiba membalikkan tubuh mereka dan berteriak, "Kunci!" Tubuh Sein Suedao tiba-tiba terhenti setelah tangisan marah dari keduanya terdengar. Kejutan juga melonjak ke wajah semua orang saat ini. Dua elit Doseng memang berada pada level yang jauh dari apa yang bisa dia bandingkan. Kamu berani ikut campur dengan kemampuan kecil ini? Tim dua orang Hun Diao dengan dingin tertawa. Kaki mereka menginjak ruang kosong saat mereka muncul di depan Sein Suedao. Tangan mereka melengkung saat mereka dengan kejam membanting ke arah dadanya. Jika hanya satu kepalan tangan yang mendarat, Sein Suedao akan dihancurkan sampai tidak ada yang tersisa. Namun, tinju kelompok Hun Diao masih setengah kaki dari Sein Suedao saat mereka tiba-tiba berhenti. Siapa ini? Ekspresi Doseng Duo berubah saat mereka berteriak dengan marah setelah tinju mereka dihentikan. Sepertinya masih ada anggota klan Hun yang tersisa di makam surgawi ini. Suara samar yang dipenuhi dengan aura kuno perlahan bergema di segala hal saat teriakan marah dari duo Hun Diao terdengar. Ruang di mana duo Hun Diao mulai runtuh saat suara ini terdengar. Xiao Xuan. Ekspresi ketakutan melonjak ke wajah Hun Diao dan sesepuh lainnya ketika mereka mendengar suara ini. Chapter 1359. Xiao Xuan. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba gemetar saat mendengar seruan duo Hun Diao. Darah yang mengalir di dalam tubuhnya tiba-tiba berfluktuasi dengan cara yang aneh. Riak ini sangat familiar. Ruang kosong di depan kelompok Xiaoyan membentuk beberapa riak di depan mata semua orang saat sosok dengan pakaian hijau pucat diam-diam muncul. Munculnya sosok ini tidak menarik fenomena yang tidak wajar, tetapi sepertinya semua orang yang hadir tidak tahan dengan pukulan atau tendangan dari orang ini. Klan Hun, garis keturunan yang penuh kebencian. Sosok itu muncul dan mengangkat kepalanya, menampakkan wajah yang tidak terlalu tampan, tapi itu menyebabkan seseorang merasa ada sesuatu yang unik. Rambut hitamnya mencapai pundaknya dan sepasang mata seperti tinta sedalam lubang hitam dengan kebijaksanaan yang tidak biasa. Itu dipenuhi dengan pesona yang menyebabkan seseorang merasa mabuk. Xiao Xuan. Mata duo Huo Diao menatap wajah yang tidak biasa itu saat keterkejutan dan kengerian melintas di mata mereka.
Meskipun mereka memiliki kekuatan yang sangat besar, pria di depan mereka pernah berdiri di puncak benua. Hanya sedikit di seluruh benua yang bisa bertarung dengannya. Penatua Hundiao, Hunya sedikit ketakutan saat melihat orang asing ini tiba-tiba muncul. Meskipun dia tidak mengenal orang ini, dia masih samar-samar merasakan kematian. Xiao Xuan mungkin sangat kuat, tapi dia ditekan oleh makam surgawi. Tidak mungkin baginya untuk meninggalkan makam kapanpun dia mau. Dia hanya bisa meninggalkannya setiap 10 tahun sekali dan 10 tahun telah berlalu. Dia tidak bisa mengungkapkan dirinya sendiri. Hundiao menghirup udara dalam-dalam. Dia menekan ketakutan di dalam hatinya saat dia dengan lembut bernalar. Dengan kata lain, Xiao Xuan di depan bukanlah dirinya yang sebenarnya. Mata pria tua berpakaian abu-abu itu berkedip-kedip saat dia bertanya. Sepertinya itu hanya pertunjukan, jawab Hundiao dingin. Keberaniannya menjadi lebih jelas. Xiao Xuan mungkin kuat, tapi tidak mungkin dia menakut-nakuti mereka berdua hanya dengan bayangan. Kamu memang memiliki penglihatan yang bagus, pria berpakaian hijau itu tersenyum. Matanya yang hitam menatap Duo Hun di depan saat dia berkata, namun, kalian berdua telah melebih-lebihkan dirimu sendiri. Doseng Bintang 2 bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan saya. Pria berpakaian hijau itu perlahan mengangkat tangannya setelah berbicara. Dia dengan lembut mengepalkannya sambil menghadap Duo Hun. Pecah. Setelah kata ini dilontarkan dari pria berpakaian hijau itu, kelompok Xiaoyan segera terkejut melihat ruang dalam keruntuhan radius 10.000 kaki. Tangan gelap yang tak terlihat tiba-tiba terbentuk. Setelah itu, secara acak menghantam Duo Hun. Bang bang bang. Tangan hitam-hitam besar setinggi 10.000 kaki dengan lembut menghantam saat tanah itu tampak mengalami gempa bumi. Itu berguncang saat banyak garis retakan menyebar di tanah dan meluas ke kejauhan. Iblis ini, kenapa dia keluar lagi? Keributan besar seperti itu secara alami dirasakan oleh beberapa badan energi yang kuat. Namun, ekspresi mereka berubah saat mereka merasakan aura familiar itu. Mereka ragu-ragu sejenak sebelum menyembunyikan setetes aura mereka yang terkecil sekalipun. Tubuh mereka berangsur-angsur menjadi ilusi sebelum bersembunyi di bawah tanah. Bagaimana ini mungkin? Mata Duo Hun agak tertegun saat mereka menyaksikan ruang angkasa runtuh. Bahkan mereka tidak dapat menahan telapak tangan yang begitu menakutkan. Lari. Dihadapkan dengan ruang yang runtuh dan tangan hitam besar yang mendekat dengan cepat, Duo Hun itu mengendus aroma kematian yang menyebabkan tubuh mereka bergetar. Wajah mereka menjadi pucat dan mereka tidak bisa diganggu dengan hal lain. Salah satu dari mereka menangkap Hunya sementara yang lain menangkap Hun Li sebelum berbalik untuk melarikan diri. Bang! Namun, kecepatan mereka tidak memungkinkan mereka untuk melarikan diri dengan mulus. Ruang itu sendiri sepertinya dihancurkan oleh tangan hitam besar itu. Karenanya, mereka berdua baru saja melakukan perjalanan 1000 kaki ketika serangan itu tiba-tiba tiba. Bang! Tangan besar itu tidak benar-benar mengenai mereka berdua. Sebaliknya, angin yang menakutkan menembus ruang ketika berada ribuan kaki dari sosok yang melarikan diri sebelum mendarat di tubuh Tetua Hun. Tubuh mereka bergetar hebat saat dihadapkan pada angin yang menakutkan ini. Mereka bahkan tidak berhasil berteriak ketika mereka mengeluarkan ledakan dan meledak menjadi ketiadaan. Kekuatan yang tersisa di tangan kedua sesepuh dengan keras membuang Hunya dan Hun Li sebelum mereka diledakkan menjadi ketiadaan. Mereka terbang jauh di kejauhan. Xiao Xuan melirik ke arah Hunya dan Hun Li yang telah dibuang, tapi dia tidak menghentikan mereka. Bintang 8 Dozuns bahkan tidak sebanding dengan semut di matanya. Gemuruh. Tangan besar itu menghancurkan Tetua Hun sebelum menabrak tanah, menyebabkan tanah bergetar. Debu tersebar dari seluruh penjuru sebelum mengendap beberapa saat kemudian. Selokan setinggi 10.000 kaki dan tampaknya tak berdasar muncul di depan kelompok Xiaoyan dengan cara yang spektakuler. Mendesis. Kelompok Xiaoyan menghirup udara dingin saat mereka melihat lubang tanpa dasar ini.
Kekuatan destruktif yang menakutkan itu sedikit terlalu menakutkan. Iblis ini masih ganas dengan serangannya. Sein Suedao memandang dua doseng yang telah berubah menjadi apa-apa hanya dengan telapak tangan pria berpakaian hijau ini. Dia tanpa sadar menelan seteguk air liur, tapi dia juga sedikit bersukacita. Untungnya, dia ikut campur hari ini. Pria berpakaian hijau di langit secara acak menghabisi para tetua Hun. Baru kemudian dia berbalik. Matanya melompati Gu Qingyang dan sisanya sebelum akhirnya mendarat di Xiaoyan. Darah di dalam tubuh Xiaoyan tampak mengalir lebih cepat saat mata pria berpakaian hijau itu mendarat padanya. Dia dengan paksa menahan kegembiraan di hatinya saat dia mengangkat kepalanya. Dua pasang mata hitam pekat bertemu. Mata mereka yang terjalin bertahan selama beberapa waktu. Akhirnya, senyuman muncul di wajah pria berpakaian hijau itu. Senyumannya tidak dalam, tapi itu memberi Xiaoyan perasaan akrab karena terhubung oleh darah. Seseorang dari klan Xiao akhirnya datang. Saya tidak menunggu selama bertahun-tahun dengan sia-sia. Pria berpakaian hijau itu melangkah melalui ruang kosong dan perlahan muncul di depan Xiaoyan. Dia berbicara dengan suara lembut. Suara itu mengandung rasa bangga dan lega. Keturunan Xiaoyan ini menyapa leluhur. Xiaoyan akhirnya tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya saat mendengar kata-kata pria berpakaian hijau itu. Dia berlutut di udara kosong dan memberi leluhurnya busur paling hormat dari klan Xiao. Haha, Xiaoyan nama yang bagus. Pria berpakaian hijau itu sedikit tersenyum. Dia dengan lembut membantu Xiaoyan berdiri dan menepuk kepalanya. Dia berkata, saya merasakan kehadiran Anda saat Anda memasuki makam surgawi. Performa Anda selama ini cukup bagus. Xiaoyan mengusap kepalanya. Dia menyadari orang hebat macam apa nenek moyangnya saat itu. Mampu mendapatkan evaluasi yang baik darinya sepertinya adalah tugas yang sangat sulit. Gu Qingyang Junior ini menyapa sesepuh Xiao Xuan. Gu Qingyang, Sun Er, dan yang lainnya membungkuk hormat kepada Xiao Xuan dan dengan hormat menyapanya. Mereka jelas sadar di dalam hati mereka bahwa bahkan kepala klan dari klan Gu masih harus memperlakukan orang ini di depan mereka dengan hormat. Anggota klan Gu, ya. Xiao Xuan tersenyum. Dia melirik kelompok Gu Qingyang dan berkata, klan Gu Anda tidak sepenuhnya melakukan sesuai kesepakatan yang Anda buat dengan saya saat itu. Gu Qingyang dan yang lainnya merasakan keringat dingin di dahi mereka ketika mereka mendengar kata-katanya yang menegur. Mereka buru-buru menjawab, Penatua Xiao Xuan hanya sebagian kecil dari klan yang tidak. Kepala klan selalu mematuhi perjanjian bahkan sampai sekarang. Xiao Xuan tidak berkomitmen. Matanya tiba-tiba menoleh ke Sun Er di samping saat dia berkomentar, garis keturunanmu sangat mirip dengan Gu Yuan. Gu Yuan adalah ayahku, Sun Er menjawab dengan hormat. Mata cantiknya agak tidak pasti saat mereka melihat Xiao Xuan. Dia bisa dianggap lebih tua dari Xiao Yan dan memiliki otoritas absolut. Dia secara alami tidak ingin memberikan kesan buruk pada pihak lain tentang dirinya pada pertemuan pertama mereka. Dia tidak ingin melakukan ini meskipun Xiao Xuan saat ini bukan lagi orang yang benar-benar hidup. Anda sebenarnya adalah putri orang itu, tidak heran Anda memiliki garis keturunan ilahi. Ini benar-benar kasus generasi berikutnya yang lebih menonjol dari sebelumnya. Xiao Xuan mengangguk. Matanya tiba-tiba menyapu Xiaoyan dan Sun Er sebelum berkata kepada siapapun secara khusus, namun, klan Xiao saya masih mendapatkan keuntungan. Wajah cantik Sun Er memerah karena malu setelah mendengar arti kata-kata Xiao Xuan. Kamu harus kembali dulu. Di masa depan, Anda akan terus ada di makam surgawi. Xiao Xuan melirik Sein Suedao dan berbicara dengan acuh tak acuh. Terima kasih, Elder Xiao Xuan. Sein Suedao bersukacita setelah mendengar ini. Dia buru-buru menangkupkan tangannya dengan hormat. Ada terlalu banyak tubuh energi di makam surgawi ini, dan cukup banyak dari mereka yang lebih kuat darinya. Namun, dengan kata-kata Xiao Xuan, keberadaan yang kuat itu tidak akan berani menargetkannya. Setelah mengucapkan kata-kata itu,
Sein Suedao dengan bijak memutuskan untuk tidak tinggal lebih lama lagi. Dia menangkupkan tangannya ke kelompok Xiaoyan dan kemudian berubah menjadi seberkas cahaya yang bergegas ke kejauhan. Ayo pergi ke kuburan. Karena makam surgawi, saya tidak bisa sering pergi. Hal yang kamu lihat sekarang hanyalah bayangan yang telah aku proyeksikan, Xiao Xuan menjelaskan saat ia melihat Sein Dao Sue pergi. Hati kelompok Guqing yang terkejut saat mendengar kata-kata ini. Bayangan belaka mampu membunuh dua tubuh energi Doseng bintang 1 dengan mengangkat tangan. Jika ini adalah tubuh aslinya, bukankah itu memiliki kekuatan menakutkan yang bisa memusnahkan dunia? Saya pikir Anda memiliki banyak hal yang Anda tidak yakin, kan? Ikuti saya telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Mata Xiao Xuan beralih ke Xiao Yan. Dia tersenyum sedikit dan berbicara dengan suara lembut. Kegembiraan muncul di hati Xiao Yan saat mendengar kata-kata ini. Dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Chapter 1360. Kelompok Xiao Yan mengikuti Xiao Xuan ke wilayah terdalam dari makam surgawi sebelum mereka secara bertahap berhenti. Lingkungan mereka hitam seperti tinta karena hampir tidak ada cahaya. Seseorang tampak berdiri di alam kosong saat semacam perasaan panik yang hilang muncul di dalam hati seseorang. Ini adalah bagian terdalam dari makam surgawi. Xiao Xuan tersenyum saat berbicara. Dia menunjuk ke sebuah tablet batu kuno di depan. Tablet ini berdiri di wilayah hitam gelap dengan kesepian. Itu sunyi dan sepi, tampak seolah-olah sudah ada sejak lama. Ini kuburanku. Mata Xiao Yan mengikuti arah yang ditunjukkan Xiao Xuan dan melihat sebuah tablet batu kuno. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, tablet batu masih memancarkan aura yang tidak dapat dijelaskan. Aura semacam ini tidak kuat, tetapi itu menyebabkan jiwa seseorang merasakan kepakan yang tidak bisa dihentikan. Kalian berempat harus berlatih di luar Stone Tablet. Tempat ini adalah tempat energi di makam surgawi paling padat. Badan energi lain tidak berani memasuki area ini. Oleh karena itu, kamu tidak perlu mengkhawatirkan keselamatanmu. Xiao Xuan melihat ke arah kelompok Guqing yang sambil berbicara. Kelompok Guqing yang saling memandang setelah mendengar ini. Yang bisa mereka lakukan hanyalah tersenyum pahit dan menganggukkan kepala. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan saat berurusan dengan orang ini, yang pernah menjadi ahli top, adalah mematuhinya sepenuhnya. Xiao Yan dan gadis dari klan Gu itu, ikuti aku. Setelah menyelesaikan masalah secara acak dengan kelompok Guqing yang, Xiao Xuan menoleh ke Xiao Yan dan Sun Er. Setelah itu, dia meletakkan kedua tangannya di belakangnya dan perlahan berjalan ke tablet batu. Tubuhnya dengan cepat menjadi pucat saat dia menghilang saat bersentuhan dengan tablet batu. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas saat melihat ini. Dia mengulurkan tangannya ke Sun Er dan tersenyum sambil berkata, "Ayo pergi." Iya, kecemasan di hati Sun Er benar-benar lenyap saat dia melihat senyuman Xiao Yan. Dia dengan patuh mengulurkan tangan lembutnya dan meletakkannya di telapak tangan Xiao Yan, memungkinkan dia untuk menariknya saat mereka perlahan berjalan ke tablet batu. Xiao Yan, jaga Sun Er. Guqing yang menangkupkan tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam saat dia melihat Xiao Yan dan Sun Er berjalan menuju tablet batu. Dia tahu bahwa Xiao Yan kemungkinan akan menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam makam setelah memasukinya. Kalian semua juga harus berhati-hati. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh tablet batu itu. Sambungan garis darah dipancarkan dari tablet batu saat cahaya melingkar tersebar dari jimat batu, membungkus Xiao Yan dan Sun Er. Akhirnya, cahaya menyebar, dan sosok mereka benar-benar menghilang. Guqing Yang dan yang lainnya saling memandang setelah melihat mereka berdua menghilang. Yang bisa mereka lakukan hanyalah tertawa getir sebelum mendesah pelan. Lupakan saja, mengingat kemampuan Xiao Xuan yang lebih tua, dia tidak akan melakukan apapun pada Sun Er. Mari kita tunggu saja di sini sampai mereka keluar. Guqing Yang menggelengkan kepalanya.
Setelah itu, dia secara acak menemukan platform batu dan duduk. Dia secara bertahap memasuki kondisi pelatihannya. Gu Zhen dan dua lainnya hanya bisa menganggukkan kepala ketika mereka melihatnya duduk. Mereka masing-masing menemukan tempat dan mulai berlatih. Cahaya yang memenuhi mata seseorang perlahan menghilang. Xiao Yan dan Sun Er perlahan membuka mata mereka. Xiao Yan melihat ke rumah kuno yang muncul di depannya, dan dia tanpa sadar menjadi sedikit linglung. Tak disangka tablet sederhana dan biasa ini ternyata menyembunyikan tempat yang begitu misterius. Itu memang layak menjadi tempat peristirahatan elit dosen. Xiao Xuan berdiri dengan tangan di belakangnya di tengah aula besar di depan. Ada kolam bening di depannya. Banyak teratai hijau yang tergantung di atasnya, memancarkan sedikit aroma yang menenangkan. Bisakah Anda memberitahu saya tentang situasi klan Xiao? Xiao Xuan menghela nafas saat mendengar suara lembut langkah kaki di belakangnya. Xiao Yan ragu sejenak saat mendengar permintaan ini. Akhirnya, dia berkata dengan jujur, klan Xiao sudah tidak ada lagi. Hanya tinggal keluarga Xiao yang ditolak. Xiao Yan menyusun pikirannya setelah mengucapkan kata-kata ini. Setelah itu, dia berbicara secara rinci tentang berbagai perubahan tak terduga dari klan Xiao selama tahun-tahun ini. Xiao Xuan perlahan mengangguk setelah kata terakhir terdengar. Wajahnya tidak menunjukkan banyak emosi. Penurunan klan Xiao adalah sesuatu yang sudah kuduga. Paling tidak, masih ada keturunan yang tersisa. Itu belum mencapai titik putus asa. Suara Xiao Xuan lembut, tampak memiliki kekuatan iblis. Dia sepertinya mengingat beberapa hal sementara Xiao Yan, yang menjadi sedikit emosional, sekali lagi menjadi tenang. Apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda tanyakan? Xiao Xuan memandang Xiao Yan dan mengajukan pertanyaan sambil tersenyum. Apakah leluhur benar-benar masih hidup sampai sekarang? Xiao Yan ragu sejenak sebelum bertanya. Jika Xiao Xuan bisa hidup dalam bentuk lain, klan Xiao akan makmur. Dengan ahli puncak seperti itu, kemungkinan bahkan klan Hun harus berhati-hati. Xiao Xuan menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apa yang kamu lihat sekarang hanyalah sisa dari jiwaku. Ketika saya meninggal saat itu, saya telah menginstruksikan beberapa orang untuk membawa saya ke makam surgawi. Hanya dengan begitu saya dapat mengambil formulir saat ini dan menunggu kedatangan Anda. Namun, ini hanya terbatas pada makam surgawi. Aku akan segera menghilang begitu aku pergi dari sini." Kekecewaan melintas di mata Xiao Yan saat mendengar informasi ini. Dia tertawa getir. Kekuatan klan Xiao saat ini terlalu lemah. Kehilangan kekuatan garis keturunan, kami tidak dapat bertarung dengan klan kuno lainnya. Seseorang seperti saya dianggap tidak biasa bagi mereka. Saat klan Xiao masih ada saat itu, aku sudah merasakan bahwa garis keturunan Dodi akan segera habis. Anda harus mengerti bahwa jika kekuatan garis keturunan menjadi habis saat itu, klan Xiao akan dimusnahkan oleh musuh-musuh dengan niat buruk. Xiao Xuan mengangkat kepalanya. Matanya sepertinya mengingat kenangan yang jauh. Satu-satunya cara untuk menggantikan garis keturunan Dodi adalah dengan munculnya Dodi lainnya, tapi ini terlalu sulit. Saya saat itu sedikit terlalu sombong dan tidak berpikir bahwa saya akan diblokir di depan kelas Dodi. Setelah berdiskusi dengan banyak sesepuh dalam klan, kami memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya. Kami menggunakan teknik rahasia dan mentransfer sebagian besar kekuatan garis keturunan dalam klan ke tubuh saya. Saya mengerti bahwa itu adalah harapan terakhir dari semua anggota klan. Xiao Xuan menarik napas dalam-dalam. Beberapa rasa sakit akhirnya muncul di wajahnya. Dia telah mengecewakan semua anggota klan Xiao. Tapi akhirnya aku tetap gagal. Ketika saya mencoba untuk maju ke kelas Dodi, klan Hun melancarkan serangan diam-diam. Saya akhirnya terluka parah, dan saya mati. Xiao Yan terdiam saat mendengar desahan teguran diri Xiao Xuan. Sesaat kemudian, dia dengan lembut berkata, "Itu adalah metode terakhir.
Jika kekuatan garis keturunan dibiarkan habis, klan Xiao akan kesulitan melarikan diri dari kehancuran. Tidak ada seorang pun di klan Xiao yang akan menyalahkanmu untuk ini. Namun, jika kekuatan garis keturunan telah habis, mengapa tato klan muncul padaku? Xiao Yan tiba-tiba mengusap alisnya dan bertanya dengan ragu. Tato klan-klan Xiao tidak diberikan oleh orang lain, itu dibuat oleh dirinya sendiri melalui pelatihan. Xiao Xuan tersenyum dan melanjutkan, aku bisa merasakan 3 perubahan misterius api langit pada dirimu karena akulah yang menciptakannya. Tidak disangka Anda mendapatkannya secara tidak sengaja. Saya ingat bahwa saya memberikannya ke Burning Flame Valley saat itu. Kata, takdir, memang tidak bisa ditebak. Xiao Yan mengungkapkan wajah tertegun saat mendengar kata-kata ini. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba teringat nama yang dia lihat ketika dia mewarisi 3 perubahan misterius api langit di Burning Flame Valley. Xiao Xuan. Xiao Xuan itu adalah leluhur dari klan Xiao. Masalah dunia ini benar-benar luar biasa. Tentu saja, 3 perubahan misterius api langit yang kau latih masih kekurangan langkah terakhir. Justru karena kurangnya langkah terakhir ini sehingga Anda tidak dapat membuat tato klan, Xiao Xuan dengan lembut menjelaskan. Kegembiraan segera melonjak dalam hati Xiao Yan ketika dia mendengar ini. Matanya menatap Xiao Xuan dengan antisipasi. Haha, santai. Saya telah menunggu sendirian selama bertahun-tahun untuk menyerahkan segalanya kepada Anda. Langkah terakhir dari 3 perubahan misterius api langit ini secara alami akan diberikan kepadamu. Xiao Xuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum saat melihat kegembiraan Xiao Yan. Namun, bahkan jika Anda membentuk tato klan, sulit untuk benar-benar melepaskannya ke puncaknya tanpa dukungan dari kekuatan garis keturunan, Xiao Xuan menyuarakan pikirannya. Karena itu disebut tato klan, pasti ada kekuatan garis keturunan sebagai sumber. Xiao Xuan mengangguk sambil mengamati mata Xiao Yan redup. Dia tersenyum dan melangkah ke kolam sebelum berjalan ke tengah. Dengan lambaian tangannya, orang bisa melihat air kolam perlahan berputar. Mengikuti pusaran air kolam, banyak lampu darah perlahan dipancarkan dari tubuh Xiao Xuan. Akhirnya, mereka mengikuti kakinya dan memasuki air kolam. Mengikuti banyak sinar darah yang tidak biasa memasuki kolam, air jernih mulai berangsur-angsur berubah menjadi merah darah. Sekilas, itu tampak seperti genangan darah. Pada saat yang sama, rambut hitam Xiao Xuan mulai memutih secara bertahap. Wajahnya juga menjadi tua. Ekspresi Xiao Yan berubah saat melihat perubahan ini. Dia baru saja akan berbicara ketika Xiao Xuan, yang masih di kolam, perlahan menggelengkan kepalanya. Dia tersenyum dan berkata, saat itu, saya menggunakan semua kekuatan saya untuk mempertahankan beberapa garis keturunan Dodi, dan saya menggunakan banyak teknik untuk menyegelnya. Semua yang saya harapkan adalah untuk sekali lagi menciptakan anggota klan yang memiliki kekuatan garis keturunan. Aku yang sekarang hanyalah jiwa yang tersisa. Yang bisa saya lakukan hanyalah melayang di makam surgawi ini. Masalah revitalisasi klan Xiao tidak bisa lagi diselesaikan oleh saya, namun, surga tidak ingin klan Xiao saya berakhir. Saya percaya bahwa Anda akan melakukan lebih baik dari saya. Xiao Yan merasakan sakit di hatinya ketika dia melihat Xiao Xuan yang menua, yang matanya menjadi jauh lebih lembut. Dia bisa merasakan bahwa leluhur klan Xiao ini, yang memiliki bakat yang mengejutkan, telah memikul beban besar. Kekuatan garis keturunan ini juga memiliki sebagian energi yang telah saya segel ketika saya masih hidup. Keturunan saya, semoga Anda akan dapat memenuhi janji yang telah saya buat kepada anggota klan Xiao saat itu.